Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Ajeng Latifah, MPM 221302101 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan menyampaikan hasil resum saya selama kegiatan PKKMB Universitas Lampung yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 18 Agustus 2022. Materi pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital oleh Bapak Yusriandi. Dengan pokok bahasan, definisi Undang-Undang ITE, tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, contoh pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya, serta tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi yang kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan oleh Ibu Susetia Herawati. Dengan pokok bahasan, definisi bullying, pentingnya peran generasi muda bagi negara, tanggung jawab generasi muda, serta kemunduran-kemunduran yang terjadi setelah reformasi. Materi yang ketiga adalah pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama oleh Bapak Said Akil Siroj. Inti dari materi yang beliau sampaikan adalah martabat suatu bangsa tidak terletak pada kemajuan materi ataupun agamanya, akan tetapi terletak pada kemajuan budayanya, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang maju. Acara dimulai dengan perkenalan pimpinan universitas, lalu dilanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Bapak Heriandi. Dengan pokok bahasan, Pilar Visi Indonesia 2045, tantangan-tantangan yang akan dihadapi, indikator profil pelajar Pancasila, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta hak mahasiswa dan kewajiban perguruan tinggi. Materi yang kedua adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat oleh Bapak Asep Sukohar. Dengan pokok bahasan, definisi lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, pengelolaan lingkungan hidup, definisi kampus sehat, upaya kampus sehat Unila, definisi manajemen risiko, serta contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Materi yang ketiga adalah etika dan norma kehidupan kampus oleh Bapak Yulianto. Dengan pokok bahasan, 4 tipe mahasiswa yang ada di perkuliahan, karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, serta tips menjadi mahasiswa ideal. Materi yang keempat adalah perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Bapak Suharso. Dengan pokok bahasan ICT Staging Universitas Lampung, tantangannya, infrastruktur, fasilitas, serta layanannya. Kemudian, acara dilanjutkan dengan perkenalan UKM di tingkat universitas. Acara dimulai dengan pembukaan dan perkenalan pimpinan fakultas. Lalu dilanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme oleh Bapak Patuan Raja. Dengan pokok bahasan, macam-macam proses belajar, definisi learning loss, perbedaan pembelajaran di SMA dan kuliah, definisi plagiarisme, serta strategi dalam menulis. Materi yang kedua adalah sistem perkuliahan dan pembimbing akademik oleh Bapak Rizwandi. Dengan pokok bahasan,
literasi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, winning karakteristik, strategi menghadapi kemalasan, cara memanajemen waktu, definisi dan tujuan SKS, definisi IP dan IPK, definisi dosen pembimbing akademik. Materi yang ketiga adalah fasilitas fakultas dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Materi yang keempat adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Ibu Riswanti Rini. Dengan pokok bahasan, tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni, sistem informasi pemeringkatan mahasiswa atau biasa yang disingkat dengan SIMKAT MAWA, serta surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Materi yang kelima adalah perkenalan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas, jurusan, dan prodi. Pada PKKMB hari keempat ini dilakukan perkenalan dengan pimpinan jurusan dan juga prodi. Selain perkenalan dengan pimpinan jurusan dan juga prodi, dijelaskan juga materi mengenai peraturan akademik Universitas Lampung, norma dan etika mahasiswa, serta pembagian dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.